Sistem kendali lampu berbasis Internet of Things IoT dirancang menggunakan modul ESP8266 yang terintegrasi dengan sensor Altier sebagai pengendalian otomatis, saklar fisik D2 sebagai kontrol manual, serta relay untuk pengaktifan beban lampu. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan tentang parking status notifier berbasis IoT menggunakan sensor ultrasonik dengan metode MQTT. Tapi sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yaitu Hanis Syaifuddin, kemudian ada Ahdani Wafik Ramadan, kemudian ada Askian Junior, Tria Gisna Husada. Kemudian saya akan menjelaskan tiap-tiap komponen dan fungsinya. Yang pertama adalah ultrasonic untuk mendeteksi jarak kendaraan, kemudian Node MCU berguna untuk memproses data dan mengirimkan MQTT. Kemudian yang ketiga ada PCF8575 itu memperluas pin output dari ESP ke LED. Kemudian ada LED untuk menampilkan kondisi slot, MQTT broker untuk mengatur komunikasi data, dan dashboard untuk menampilkan status parkir secara real time, serta motor servo sebagai palang otomatis. Tahap yang selanjutnya adalah pemasangan tiap-tiap komponen. Jadi semua komponen yang saya sebutkan tadi kita sambungkan dan koneksikan sesuai dengan rancangan yang telah kita bangun di Fritzy. Di sini kita menggunakan ESP8266, kemudian ada 4 sensor ultrasonik, kemudian untuk LED-nya itu ada 6 buah. Kemudian juga kita menggunakan servo untuk sebagai palang otomatis dari sistem parkiran ini. Kemudian sistem parkiran ini kita menggunakan 4 ultrasonik. Ultrasonik yang pertama itu untuk mendeteksi kendaraan yang keluar, dan ultrasonik yang keempat itu berfungsi untuk mendeteksi kendaraan yang masuk. Dan untuk ultrasonik yang kedua dan yang ketiga itu untuk menampilkan apakah ada kendaraan yang berada di depan ultrasonik. Kemudian kita lanjut ke tampilan dashboard. Ini akan mendeteksi kendaraan yang berada di depan ultrasonik. Jika sensor ke-1 mendeteksi bahwa kendaraan yang terdeteksi sudah memenuhi batas tempat parkir, maka palang akan menutup dan akan terbuka jika kendaraan keluar. Dan berikut adalah dokumentasi dari
proyek yang kami kerjakan. Mungkin sekian dari kelompok kami, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan merangkai komponen sistem akses pintu garasi menggunakan RFID dengan ESP8266 metode Telegram. Proyek ini akan memonitoring gerbang dengan menggunakan sensor RFID. Mari kita mulai merangkai komponennya. Pertama, kita pasang ESP8266 pada bellboard. Kemudian pasang juga RFID pada billboard. Lalu setelah RFID dan ESP8266 terpasang, langkah selanjutnya yaitu hubungkan pin D2 pada ESP8266 ke pin SDA pada RFID. Lalu hubungkan pin D5 pada ESP8266 ke pin SCK pada RFID. Kemudian hubungkan juga pin D7 pada ESP8266 ke pin MOSI pada RFID. Kemudian pasang pin D6 pada ESP8266 ke pin MISOI pada RFID. Lalu pin ground pada ESP8266 dihubungkan ke pin GND atau ground pada RFID. Lalu pin D1 pada ESP8266 dihubungkan ke pin RST pada RFID. Yang terakhir, hubungkan pin tegangan ESP8266 ke pin tegangan pada RFID. Langkah berikutnya, proyek ini menggunakan lampu LED sebagai indikator dan juga servo sebagai indikator pintu garasi terbuka. Sumbu pendek pada lampu LED sebagai ground ke pin ground juga pada ESP8266. Sedangkan sumbu panjang pada lampu LED sebagai pin sinyal kontrol yang dihubungkan ke pin D0 pada ESP8266.
Kemudian kita akan menghubungkan servo motor ke komponen yang sudah kita rangkai sebelumnya. Di sini servo motor memiliki 3 kabel berwarna coklat, merah, dan oranye, di mana kabel berwarna coklat sebagai ground yang dihubungkan ke pin ground juga pada ESP8266. Kemudian kabel berwarna merah sebagai sinyal tegangan yang akan dihubungkan ke pin tegangan pada ESP8266, dan yang terakhir kabel berwarna oranye sebagai sinyal PMW ke pin D4 pada ESP8266. Setelah semua komponen terhubung dan rangkaian selesai, berikutnya akan ditampilkan simulasi uji coba rangkaian dengan menggunakan Arduino IDE. Oke, halo semuanya. Ini adalah codingan untuk memprogram RFID dan juga pintu garasi otomatis menyambung ke Telegram. Berikutnya akan ditampilkan simulasi uji coba rangkaian dengan menggunakan Arduino IDE. Halo teman-teman, ini adalah kode dari alat pemantau banjir sederhana pada saluran air. Dan ini adalah gambar lengkap dari kode yang berhasil kami buat. Ini adalah komponen utama dari alat pemantau banjir sederhana. Di sini kami menggunakan USB micro untuk suplai daya ke alat supaya alat bisa menyala. Baik teman-teman, jadi langkah selanjutnya di sini kita tinggal mengaktifkan saja untuk program yang sudah kita buat agar bot yang ada di Telegram bisa aktif. Ya, jadi di sini bot Telegramnya sudah berhasil diaktifkan. Sekarang saatnya kita untuk mencoba sensornya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Di sini kami setting radius untuk jaraknya yaitu 10 cm ya teman-teman. Baik, karena sensornya sudah berhasil untuk mendeteksi ketinggian air, kita cek di Telegram dan hasilnya ternyata memang masuk di Telegram teman-teman. Jadi kesimpulannya proyek ini berhasil.
Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan tentang monitoring kelembapan tanah dan suhu udara berbasis IoT dengan metode ThinkSpeak. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami, Vicky Munandar, Arya Mahendra, Satria Hanandito, dan dosen pengampu kami Bapak Agus Pramono. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat sistem monitoring kelembapan tanah dan suhu udara berbasis IoT menggunakan ESP8266 adalah solusi cerdas yang memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real time dan jarak jauh melalui internet, biasanya ditampilkan pada aplikasi atau website. Komponen yang kami gunakan ada ESP8266, DHT11, LCD Mini, Soil Moisture, Jumper, dan breadboard. Tahap selanjutnya adalah pemasangan tiap-tiap komponen. Jadi semua komponen yang saya sebutkan tadi kita sambungkan dan koneksikan sesuai dengan rancangan yang telah dibangun di sirkuit desain. Di sini kita menggunakan ESP8266, kemudian ada sensor soil moisture untuk mengetahui data dari tanah itu sendiri dan sensor DHT11 untuk mengetahui data suhu. Data yang sudah diketahui oleh masing-masing sensor akan ditampilkan ke website ThinkSpeak. Setelah itu, masukkan kode pemrograman yang telah dibuat ke ESP8266 supaya sensor dapat mengirim data ke ESP8266. Apabila terkoneksi, alat yang dibuat siap kita uji coba. Pada uji coba kali ini, sensor soil moisture dan DHT11 akan mengirim data ke aplikasi ThinkSpeak. Halo guys, di video kali ini saya akan memperlihatkan alat bakanikan otomatis berbasis ThinkSpeak. Ini adalah servo sebagai penggerak untuk mengontrol pembukaan, penutupan pakan sesuai jadwal dan perintah. Ini adalah LCD 12C untuk menampilkan angka yang dikeluarkan oleh LCD. Dan ini adalah ESP8266 mikrokontroler berbiaya rendah dengan kemampuan WiFi terintegrasi. Dan ini adalah step down untuk menurunkan tegangan listrik dari level tinggi ke level rendah. Dan ini adalah LTC untuk mencatat dan menjaga waktu. Dan ini adalah kabel USB untuk mentransfer data ke program. Dan ini adalah kode program untuk menghubungkan ke ESP8266. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami membuat sistem pendeteksi kebocoran gas dan ASAP menggunakan ESP32 dan notifikasi pada Telegram. Pertama, kita sambungkan kabel merah VCC pada MQ2 ketiga, V3, lalu kabel kuning ground pada MQ2 ke ground di breadboard, lalu kabel hitam EOT pada MQ2 ke pin 34 pada ESP32, lalu kabel coklat ground LCD ke ground breadboard, lalu kabel putih VCC ketiga P3, lalu kabel biru SDA ke pin 21 dan kabel SCL ke pin 22, lalu pin plus LED ke pin 17 dan kabel putih LED ke ground. Setelah itu kabel oranye LED merah ke pin 16
dan kabel ungu LED merah ke ground. Setelah itu kabel putih buzzer ke ground pada ESP32 dan kabel IJO ke pin 16 sama seperti kabel LED merah. Berikut adalah hasil codingan dari project ini. Inilah hasil percobaan sistem dari proyek kami. Sebelum diberikan asap, lampu LED putih akan menyala. Lalu jika sudah diberikan asap, maka lampu LED merah dan buzzer akan menyala. Terima kasih sudah menonton. Sebagai penutup, sistem ini telah berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan ESP32. Sistem mampu mendeteksi gas dan asap secara real time, serta memberikan peringatan melalui indikator lokal dan notifikasi Telegram. Penjelasan secara singkat, proyek ini merancang tempat sampah higienis tanpa sentuhan basis ESP8266 yang menggunakan sensor ultrasonik dan motor servo untuk membuka menutup gerbang otomatis serta mengirim notifikasi situs melalui Telegram secara real time sebagai penerapan IoT. Yang pertama, ada kabel jumper berfungsi sebagai penghubung antara komponen elektronik servo ESP8266 untuk menyalurkan arus dan sinyal. Yang kedua, ada komponen ESP8266 berfungsi sebagai microcontroller sekaligus modul Wi-Fi yang mengelola data dari sensor dan mengendalikan aktuator servo. Ketiga, ada breadboard berfungsi sebagai media perakitan rangkaian sementara tanpa perlu menyolder, memudahkan pengajuan rangkaian. Yang keempat, ada motor servo berfungsi sebagai aktuator untuk membuka dan menutup tempat sampah berdasarkan perintah dari ESP8266. Sensor ultrasonik berfungsi mendeteksi jarak atau keberadaan objek, tangan atau sampah dan memanfaatkan gelombang ultrasonik.
Ini untuk codingan tempat sampah otomatis. Lalu di sini ada notifikasi pada Telegram yang telah dikirim. Ini adalah hasil akhir ketika program sudah dijalankan dan tempat sampah sudah otomatis. Oke, pengecekan pertama ada di mode auto. Jadi kita akan cek otomatisasinya. Jadi pertama kita akan beri sensor LDR cahaya untuk melihat reaksi servo. Oke, servo terbuka di sini. Jadi selanjutnya kita akan beri sensor hujan air. Otomatis tertutup. Selanjutnya kita akan coba matikan cahaya jika kondisi gelap dan tidak hujan. Oke, masih terbuka. Selanjutnya kita matikan cahayanya. Servo akan tertutup karena kondisi gelap. Intensitas cahaya di sini diatur di sensor LDR. Baik, selanjutnya kita akan coba cek di mode manualnya ya. Misalnya di sini buka, enter. Kita tunggu respon dari servonya apakah dia akan terbuka. Di sini cukup lama karena terganggu koneksi. Jadi kekurangan dari Telegram adalah koneksi yang harus stabil. Oke, servo sekarang terbuka secara manual karena kita memerintahkan buka. Selanjutnya kita mencoba melihat status servo. Ya, kita nunggu respon dari botnya. Delay di Telegram ini tergantung dari koneksi dari bot. Oke, di sini ada status servo. Kondisi LDR ada di 654 dan raindropnya tidak hujan, tapi servo terbuka 120. Ini berarti terbuka. Sekarang kita coba tutup servonya secara manual. Mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk responnya. Oke, di sini servonya tertutup. Jadi secara keseluruhan dari percobaan ini terbukti berhasil. Di sini semuanya berjalan dengan lancar, hanya saja terganggu di koneksi. Koneksi sangat membutuhkan koneksi stabil ya untuk jemuran bot ini. Mungkin cukup sekian untuk pengujiannya. Terima kasih. Pertama-tama, komponen yang digunakan adalah yang pertama ada breadboard, dan yang kedua ada kabel jumper,
Yang ketiga ada mode relay 2 channel, yang keempat ada steker, yang kelima ada power supply 12 volt, yang keenam ada lampu bohlam 7 watt, yang ketujuh fitting, 8 kipas mini 6 volt, 9 ada baterai 9 volt, dan yang terakhir ada step down. Oke, di sini kita akan menyambungkan tiap komponennya. Yang pertama itu kita membutuhkan 2 kabel jumper yang kita bakal hubungkan ke step down. Nah, ini kita hubungkan dulu jumper ke step downnya. Setelah itu dari step downnya ini kita akan sambungkan lagi ke relaynya. Kemudian kita membutuhkan 2 kabel jumper untuk dihubungkan ke plus minus, dan kita juga membutuhkan 1 kabel jumper untuk di D1 dan di D2 juga. Nah, setelah itu, setelah kita hubungkan plus minus dan D1 D2, kita sambungkan lagi, kita hubungkan ke relaynya. Dan untuk yang D1 ESP8266 nya itu kita hubungkan ke in 1 relay, sedangkan yang D2 ESP8266 nya itu akan kita hubungkan ke in 2 pada relay. Setelah make sure semua komponen sudah terpasang dengan benar, sekarang kita lanjut ke ThinkSpeak-nya. Nah, di sini ketika kita tekan tombol on, lampunya itu akan menyala. Nah, terus kita akan tekan tombol on lagi untuk fan mininya. Sini kita tekan tombol on dan fan mininya menyala. Nah, sekarang kita akan tekan tombol off. Nah, di sini untuk bohlamnya tidak langsung off karena pada ThinkSpeak-nya itu dia ada delay sekitar 20 detik. Nah, di sini sudah off, dan sekarang kita akan tekan tombol off untuk kipasnya. Sama, di sini juga delay sekitar 20 detik. Nah, sekarang untuk fan-nya sudah off ketika kita tekan tombol off. Dan kita lanjut untuk programnya, dan di sini akan muncul keterangan ketika kita tekan tombol on pada ThinkSpeak-nya dan bohlamnya itu menyala, dan mereka akan mengirimkan informasi bohlam on dan lampu pun akan menyala. Dan ketika kita tekan tombol off, itu juga akan mengirimkan pesan kalau lampunya ini sudah mati, dan itu membutuhkan sekitar waktu 20 detik untuk delaynya. Untuk kipasnya pun sama, membutuhkan waktu 20 detik juga, seperti itu. Ya, jadi komponen yang ada di sini kita ada beberapa komponen ya. Ini ada ESP8266, ini breadboard, ini LCD 16x2, ini LED, terus ini buzzer, sama ini sensor pinnya, dan lainnya cuma kabel jumper doang. Ya, pertama-tama kita pasangkan si ESP8266 nya ke breadboard ya. Lalu kita bisa taruh buzzernya di sini. Parkir motor yang benar. Kita bisa taruh ini LED di sini juga. Ini bebas sebenarnya ya. Nanti tinggal kalian jumpernya. Ini masukin pin di jumper karena kita membutuhkan daya 5 volt DM. Terus sensor peer itu dia masuk yang biru tuh ke VCC, masuk ke 5 volt,
Terus ground itu hijau masuk ke ground. Terus si output masuk ke D5. Ini disesuaikan sama kode program kalian aja ya. Nyantong. Kita taruh dulu aja deh. Teman-teman. Terus si LCD ini ada di belakangnya ada ground, VCC sama SDA dan SCL. Kita sesuaiin juga. Bentar. Ground hitam. Ground masuk ke ground. Taruh ke ground bawah aja apa ya? Terus si VCC masuk ke 5 volt juga dia. Terus SDA masuk ke D2. Saya masuk ke D1. Habis. Sudah. Sekarang kita tinggal jumper si buzzer sama LED-nya. Langkah pertama yaitu siapkan dua breadboard, lalu sambungkan pin 5 volt dan ground ke jalur sumber daya pada breadboard. Selanjutnya sambungkan kutub negatif LED dengan resistor 220 ohm secara seri ke ground breadboard. Dilanjutkan dengan menyambungkan jalur ground pada board ESP ke breadboard power supply modul. Pada modul relay, sambungkan pin VCC dan ground ke breadboard power supply modul dengan tegangan 3,3 volt. Kemudian sambungkan pin IN1 dan IN2 pada relay ke pin 22 dan pin 23 pada ESP. Sambungkan dua pin common pada relay ke jalur tegangan positif 5 volt. Kemudian sambungkan pin terminal normal open pada masing-masing channel relay ke pin positif pada LED dan pompa air.
Sambungkan pin data pada sensor suhu ke pin 15 ISP. Sambungkan pin ground pada sensor water level ke ground pada breadboard. Kemudian sambungkan pin VCC water level ke pin 13 ISP dan pin sinyal water level ke pin 34 ISP. Ini adalah video pengujian alatnya dan terbukti alat mampu berfungsi dengan baik. Pertama, pasang kabel jumper warna merah 3 volt ke negatif, lalu warna hitam ground ke positif. Selanjutnya dilakukan pemasangan sensor BMP 180. Pin VIN dihubungkan ke 3 volt. Pin ground dihubungkan ke ground. Pin SCL dihubungkan ke pin D2 dan pin SDA dihubungkan ke pin D3. Selanjutnya ketiga, pasang sensor DHT22 dengan menghubungkan pin output ke D5, FCC ke 3 volt sebagai positif, dan ground ke ground sebagai negatif. Keempat, dipasang range sensor dengan menghubungkan A0 ke A0, D0 ke D0, FCC ke 3 volt sebagai positif, dan ground ke ground sebagai negatif. Saat sensor terkena panas, misalnya di siang hari atau dekat sumber panas, nilai suhu naik. Sensor hujan akan menghasilkan nilai yang meningkat ketika terkena air. Semakin banyak air hujan yang mengenai permukaan sensor, maka nilai yang ditampilkan pada grafik ThinkSpeak akan semakin tinggi.
saat tidak hujan, nilai sensor berada pada kondisi yang rendah dan stabil.